Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta bersama saya Muhammad Syakidullah, Asisten Lab Anatomi FKUNS Angkatan 2018. Baik, untuk kali ini, outline pembelajaran anatomi kali ini, kita akan membahas tentang situs facialis. Yang akan kita bahas dari situs facialis berupa susunan kulit kepala atau scalp yang disingkat SCALP, lalu muskulositus facialis, vaskularisasi wajah, situs facialis, dan inervasi wajah. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas situs facialis. Yang harus kita ketahui adalah penyusunnya. Pertama yang akan kita bahas yakni scalp, SCALP. Scalp adalah daerah kepala yang ditembuhi oleh rambut. Scalp merupakan sebuah singkatan dari S-nya adalah skin, C-nya adalah connective tissue, A-nya adalah aponeurosis epicranialis, L-nya adalah loose connective tissue, dan P-nya adalah pericranium. Oke, kita urutkan dari superficial ke profunda. Yang pertama adalah skin, S, kulit. Nah, di kulit ini terdapat organ yang penting yaitu glandula sudorifera dan rambut. Glandula sudorifera adalah keringat. Selanjutnya di bawahnya dari skin ada connective tissue. Nah, di connective tissue ini terdapat pembuluh darah serta persyarafan. Selanjutnya di bawah dari connective tissue ada aponeurosis epicranialis. Nah, di sini terdapat tendon dari musculus occipitofrontalis. Selanjutnya di bawahnya terdapat loose connective tissue dan di dalamnya terdapat vena emissaria. Selanjutnya di bawah dari loose connective tissue ada suatu bangunan dengan nama pericranium. Nah, pericranium itu dia menghubungkan antara jaringan di atasnya dengan kranium. Oke, setelah kita bahas scalp, kita akan membahas komponen lainnya dari situs facialis, yaitu otot-otot yang terdapat di regio facialis. Oke, pertama kita akan membahas pada otot facialis ini terdapat 14 otot mimik wajah dan 4 otot mastikatoria atau otot untuk mengunyah. Pertama kita akan membahas otot mimik wajah. Otot mimik wajah dibagi menjadi otot kulit kepala yang menutup kulit kepala dan otot yang menutup mata, yang menyusun sekitaran mata. Selanjutnya ada otot yang menyusun sekitaran hidung, otot yang menyusun sekitaran mulut, dan yang terakhir otot yang menyusun sekitaran telinga. Pertama kita akan membahas tentang otot yang wajah yang di sekitar kepala. Oke, otot yang menyusun kulit kepala ada namanya musculus occipitofrontalis venter facialis et musculus occipitofrontalis venter occipitalis. Menurut namanya, jadi itu muskulusnya membentang dari occipital, dari regio occipital sampai ke frontal. Dan venter facialis berarti dia yang berada di facialis, dan venter occipitalis berarti berada di occipitalis. Oke, yang otot kulit kepala segitu saja. Selanjutnya lanjut ke otot di sekitar mata. Nah, otot di sekitar mata ini ada 3. Yang pertama ada musculus orbicularis oculi. Sesuai namanya, orbicularis dia mengorbit dari okul. Okul adalah mata. Dan yang kedua ada musculus corrugator supercilii. Nah, musculus corrugator supercilii ini dia berada tepat di bawah alis, fungsinya untuk mengerutkan alis seperti ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada musculus depressor supercilii. Nah, musculus depressor supercilii ini dia letaknya berada di antara kedua mata. Fungsinya sama, dia untuk menurunkan, menurut namanya depressor, jadi dia menurunkan dari supercilii ada alis. Ya, seperti itu pokoknya. Selanjutnya ada musculus yang berada di sekitar nasal atau hidung. Ya, muskulusnya cuma ada satu, yaitu musculus nasalis. Oke, lanjut ke musculus yang berada di sekitar oris atau mulut. Yang pertama sama tadi kayak yang di mata, ada namanya orbicularis oris. Ya, sesuai namanya orbicularis, dia mengorbit dari oris atau mulut. Ya, fungsinya untuk mengonyong. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada musculus zygomaticus major et minor. Nah, musculus zygomaticus major et minor ini dia berada di pipi, ada 2.
yang minor di atas, yang mayor di bawah. Oke, selanjutnya ada musculus levator labii superioris dan musculus depressor labii inferioris. Ya, sesuai namanya levator, dia menaikkan labii. Labii adalah labium atau bibir superior. Berarti dia berada di atas dari bibir, fungsinya untuk menaikkan bibir ke atas. Ya, seperti itu. Dan depressor labii inferioris, fungsinya untuk menurunkan bibir ke bawah. Ya, seperti itu dah pokoknya. Nah, lanjut. Terus ada musculus levator anguli oris dan musculus depressor anguli oris. Sesuai namanya, musculus levator anguli oris. Dia menaikkan anguli adalah sudut, oris dari mulut, dan musculus depressor anguli oris dia menurunkan anguli sudut dari mulut, oris gitu ya. Ya, fungsi dia menaikkan dan menurunkan gitu. Terus lanjut ada musculus buccinator, bucin. Ya, jadi musculus buccinator ini dia berada tepat di bawah musculus masseter, nanti akan dibahas musculus masseter. Jadi dia tepat berada di profunda dari musculus masseter. Nah, itu fungsinya untuk mengembangkan ini mulut. Ya, seperti itu. Terus ada musculus risorius. Musculus risorius dia berada di dekat dengan musculus levator anguli oris. Ya, fungsinya sama, dia untuk menarik dari anguli itu untuk ke samping. Ya, kayak gitu, risorius. Terus ada musculus mentalis. Musculus mentalis berada di fossa mentalis os mandibula. Ya, tepat di bawah labium yang inferius. Fungsinya untuk seperti ini. Nah, ini musculus mentalis di sini. Di sini. Oke. Terus ada musculus platysma. Musculus platysma dia berjalan dari regio facialis ke regio coli di sepanjang ini. Dari sini. Ya, dia fungsinya seperti ini buat menarik. Ya, seperti itu ya. Oke. Setelah di mulut kita akan membahas muskuli yang ada di regio di dekat telinga. Nah, di sini ada 3 namanya sama semua. Ada muskuli auricularis superior et inferior dan anterior. Sesuai namanya, muskuli auricularis superior berada di atas dari telinga, inferior berada di bawah, dan anterior berada di depan dari telinga. Nah, untuk seluruh otot yang tadi saya sebutkan semuanya diinervasi oleh nervus 7 atau nervus facialis untuk menggerakkan semua otot tersebut. Oke. Lanjut, setelah kita bahas untuk 14 otot mimik wajah, kita lanjut ke membahas untuk otot yang berfungsi untuk mengunyah atau musculus masticatoria. Nah, musculus masticatoria ini dibagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu untuk levator mandibula dan untuk depressor mandibula. Levator mandibula berarti dia untuk mengangkat mandibula, os mandibula, dan depressor mandibula dia untuk menurunkan mandibula. Oke, pertama untuk elevator mandibula dia ada musculus masseter. Musculus masseter yang tadi saya sebutkan yang di bawah, yang di profundanya itu ada musculus buccinator. Jadi musculus masseter itu dia tepat di pipi. Jadi dia fungsinya untuk mengangkat dari mandibula. Terus ada musculus temporalis. Ya, musculus temporalis dia berada di regio temporalis dari cranium, berjalan ke bawah sampai dia mengangkat mandibula. Oke, lanjut. Terus yang ketiga ada musculus pterygoideus medialis. Nah, musculus pterygoideus medialis ini dia berada di posterior dari musculus buccinator. Nah, tadi musculus buccinator yang buat jadi di bagian posteriornya itu ada musculus pterygoideus medialis. Nanti bisa dilihat di atasnya atau di sini ya. Di sini tidak terlalu jelas. Oke. Terus ada musculus depressor mandibula yang kedua. Nah, musculus depressor mandibula ini cuma ada satu, yaitu musculus pterygoideus lateralis. Nah, letakkan di mana? Itu dia berada di profunda dari musculus masseter dan temporalis. Jadi musculus masseter itu dia paling superficial, terus di bawahnya ada di profundanya ada musculus temporalis, dan di bawahnya lagi ada musculus pterygoideus lateralis. Kalau di preparat ini tidak terlalu tampak karena ini paling superficial. Oke, lanjut. Untuk seluruh otot yang mengunyah tadi itu semuanya diinervasi oleh nervus 5 cabang 3 atau nervus mandibularis yang fungsinya untuk mengunyah. Oke, setelah kita bahas semua otot yang berada di regio facialis, kita selanjutnya akan membahas tentang vaskularisasinya. Oke. Untuk vaskularisasi utamanya, regio facialis itu berasal dari arteri carotis externa.
dan sebagian kecilnya dari arteri carotis interna, yakni melalui arteri ophthalmicus yang akan bercabang menjadi arteri supratrochlearis. Arteri supratrochlearis berada di atas trochlea, dan arteri supraorbitalis ya berada di atas dari orbitalis yang musculus orbicularis ocul tadi. Oke. Nah, semua arteri ini semua berawal dari arteri carotis communis yang kemudian akan bercabang menjadi dua, arteri carotis externa serta arteri carotis interna. Arteri carotis externa dia akan memvasularisasi semua otot-otot yang ada di wajah sebagian besar, dan arteri carotis interna dia akan masuk ke dalam kranium dan memvasularisasi organ-organ yang berada di dalam tengkorak itu. Nah, terus salah satu cabang dari karotis, kita akan membahas tentang arteri karotis eksterna, yaitu yang memvasularisasi otot-otot di wajah. Nah, salah satu cabang dari arteri karotis eksterna yang paling banyak memvasularisasi regio facialis ini adalah arteri facialis. Nah, arteri facialis ini dia membentang sepanjang mandibula, kemudian ke atas, dia menyilang menuju ke atas, tepat di depan dari dari musculus masseter, dan dia menuju ke atas. Dia itu bisa diraba pulsasinya di depan arteri masseter di sini. Ya, itu bisa diraba arteri facialis, dan dia membentang menuju ke atas, terus dia di dekat oris berjalan ke atas lagi menuju ke sekitar okul. Setelah melewati oris, dia menuju ke sekitar okul atau mata, dan dia memiliki percabangan yakni arteri labialis superior dan arteri labialis inferior. Nah, kemudian ada juga arteri nasalis lateralis, dan dia berakhir cabangnya pada arteri angularis. Pada foramen mentalis yang berada di fossa mentalis os mandibula akan keluar percabangan dari arteri maxillaris, yakni arteri mentalis. Pada regio temporalis terdapat arteri temporalis superficialis yang akan berjalan ke posterior. Arteri superficialis dia akan berjalan ke posterior, memvaskularasi scalp yang tadi SCLP, penyusun wajah, penyusun regio kepala. Terus ada arteri temporalis superficialis akan bercabang menjadi arteri facialis transversalis ya. Jadi arteri temporalis itu dia akan bercabang menjadi arteri facialis transversalis. Menurut namanya transversalis, jadi dia transversal jalannya ke samping gitu, menyambungkan antara temporalis lateral dan medial dan lateral antara kedua temporalis. Oke. Setelah kita mempelajari tentang vaskularisasi arteri, selanjutnya kita membahas tentang venanya. Nah, nama venanya semuanya mengikuti nama arterinya, dan dia berjalannya juga sejajar dengan arterinya, serta vena yang berasal dari kepala dan leher, dia akan menuju ke vena jugularis interna, baru ke jantung. Oke. Selanjutnya kita akan, setelah membahas tentang vaskularisasi, kita akan membahas tentang inervasi. Inervasinya dibagi menjadi dua menurut kegunaannya. Inervasi wajah yang berfungsi untuk motorik itu akan diinervasi oleh nervus 7, dan untuk sensorik dia akan diinervasi oleh nervus 5. Nah, nervus 7 itu adalah nervus facialis, dan nervus 5 adalah nervus trigeminus. Oke, pertama kita akan membahas tentang nervus trigeminus. Nervus trigeminus dia dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, serta nervus mandibularis. Nah, menurut namanya, nervus ophthalmicus dia berada di ophthalmicus, yaitu di dahi. Selanjutnya ada nervus maxillaris yang sesuai namanya, dia berjalannya di os maksila, dan nervus mandibularis dia berjalan di os mandibula. Nah, semua ini dia bertanggung jawab untuk rangsang sensorik dari otot-otot wajah ini. Lanjut ke nervus yang kedua, yaitu nervus facialis yang fungsinya untuk motorik wajah. Nah, nervus facialis ini dia dibagi menjadi 5 cabang utama, yaitu ada pertama rami temporalis. Ya, rami temporalis dia ada di sekitar os temporal ya, di sini. Kemudian ada rami zygomatiki, ya dia berjalan di sekitar musculus zygomaticus major et minor. Terus ada rami buccales, ya dia itu berada di sekitar musculus buccinator. Ya, lanjut ke ada namanya rami mandibularis. Rami mandibularis ya sesuai namanya dia berada di mandibula. Dan yang terakhir ada rami cervicalis.
yaitu di leher. Kalau misalnya kita pakai tangan dibagi 5 seperti ini kira-kira, ya seperti itu, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Oke, setelah inovasi ya mungkin sudah selesai. Demikian penjelasan mengenai anatomi situs facialis. Semoga menambah pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf apabila salah kata. Materi ini bisa dipelajari lebih lanjut di textbook kalian masing-masing. Untuk lebih lengkapnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.